Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, menghakimi orang lain adalah salah satu dosa yang seringkali kita lakukan tanpa sadar. Mungkin itu terjadi tengah-tengah percakapan biasa, di mana kita dengan cepat menarik kesimpulan berdasarkan apa yang kita lihat atau dengar sekilas. Namun akan sangat sulit untuk menghakimi dengan benar jika kita benar-benar berusaha mendengarkan dengan kasih, kejujuran, ketulusan, dan keadilan. Alkitab mengingatkan kita dalam Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini menekankan pentingnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh sebelum kita mengambil tindakan atau menyampaikan pendapat. Kisah Yesus dan orang-orang Farisi adalah contoh yang kuat mengenai betapa mudahnya kita terjebak dalam penghakiman yang tidak adil. Orang-orang Farisi seringkali mencoba menghakimi Yesus tanpa memberikan dia kesempatan untuk berbicara atau menjelaskan tindakannya. Mereka begitu cepat untuk menilai tanpa ingin mendengar cerita dari sisi Yesus. Namun salah seorang dari mereka, yaitu Nikodemus, dengan bijaksana mengingatkan kelompoknya. Ia berkata, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Yohanes 7 ayat 51. Nikodemus tahu bahwa penghakiman yang benar hanya bisa dilakukan setelah mendengarkan dan memahami dengan hati terbuka. Saudara-saudari, berapa kali kita mendapati diri kita melakukan hal yang sama seperti orang-orang Farisi? Mungkin tanpa sadar kita telah menghakimi anak kita, pasangan kita, tetangga kita, atau bahkan musuh kita, tanpa memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan sisi mereka. Kita mungkin menganggap kita tahu apa yang terjadi atau memahami alasan di balik tindakan mereka. Tetapi pada kenyataannya, kita sering tidak memiliki gambaran yang lengkap. Penghakiman adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi hubungan kita dengan orang lain dan dengan Tuhan. Yesus dengan tegas berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Matius 7 ayat 1 dan 2. Ini memperingatkan kita bahwa standar yang kita gunakan untuk menilai orang lain akan diterapkan kepada kita juga. Jika kita ingin dinilai dengan kasih, pengertian, dan belas kasihan, maka kita harus menerapkan hal-hal yang sama kepada orang lain terlebih dahulu. Ketika Anda merasakan dorongan untuk menghakimi seseorang, berhentilah sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Biarkan diri Anda tenang dan reflektif sebelum Anda melontarkan penilaian. Jika perlu, tahanlah napas Anda sesaat sebagai tanda bahwa Anda memberi waktu bagi diri sendiri untuk mendengarkan. Mendengarkan adalah tindakan kerendahan hati yang memberi ruang bagi kasih dan pengertian. Tanpa mendengarkan, kita tidak benar-benar tahu apa yang sedang dialami oleh orang lain. Kita mungkin hanya melihat sebagian kecil dari cerita mereka dan menarik kesimpulan yang salah. Pernahkah Anda berpikir bahwa ada hal-hal dalam kehidupan seseorang yang menurut Anda perlu diungkapkan atau dibicarakan? Mungkin ada rahasia atau pergumulan yang menurut Anda harus dibawa ke permukaan. Namun, ingatlah bahwa bukan hak kita untuk mengekspos kehidupan seseorang. Tuhanlah yang memiliki otoritas untuk menyingkapkan kebenaran di waktunya yang sempurna. Tugas kita sebagai murid-murid Kristus adalah mendengarkan dengan hati yang terbuka dan penuh kasih, tanpa terburu-buru menghakimi. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka dan mengurus hal-hal yang tersembunyi. Saudara-saudari, marilah kita belajar untuk mendengar sebelum menghakimi. Belajarlah untuk memberikan ruang bagi orang lain menceritakan sisi mereka, berbagi pergumulan mereka, dan mencari pengertian sebelum kita memberikan penilaian. Yesus memanggil kita untuk menjadi kasih dan belas kasihan, bukan hakim yang cepat menarik kesimpulan. Dengan mendengarkan, kita tidak hanya menunjukkan kasih Kristus, tetapi juga memungkinkan diri kita untuk dipenuhi dengan pengertian dan kebijaksanaan. Biarkan kasih yang menuntun kita dalam setiap interaksi kita dengan orang lain. Shalom, salam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, izinkan saya mengingatkan Anda untuk tidak lupa like, subscribe, dan juga tinggalkan komentar, agar kita bisa terus berbagi berkat bersama.
Setiap dukungan Anda sangat berarti untuk menjangkau lebih banyak orang dengan pesan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini dengan hati yang penuh syukur atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Engkau yang telah setia menjaga kami sepanjang malam, kini kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dengan lebih jelas. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa tuntunan-Mu, kami mudah tersesat dalam jalan kami sendiri. Oleh karena itu, kami mohon hadirat Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami saat kami mempelajari firman-Mu. Ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya firman yang kami renungkan pagi ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan, melalui firman-Mu, dan ubahlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dan pikirkan pagi ini memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, contoh lain tentang penghakiman yang tidak adil dapat kita temukan dalam kisah wanita yang kedapatan berzina. Orang-orang Farisi membawa wanita tersebut kepada Yesus dan memintanya untuk menghukumnya sesuai dengan hukum Musa, yaitu dengan melemparinya dengan batu. Namun, Yesus tidak segera memberikan keputusan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yohanes 8 ayat 7. Jawaban Yesus adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Sebelum kita menghakimi orang lain, kita harus terlebih dahulu melihat diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar tidak berdosa? Apakah kita sudah memenuhi syarat untuk menghakimi orang lain? Jawabannya, tentu saja tidak. Setiap kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk mengasihi dan mengampuni, bukan menghakimi. Tentu saja ini bukan berarti kita tidak boleh memperhatikan dosa atau kesalahan yang terjadi di sekitar kita. Namun kita harus selalu berhati-hati dalam menilai orang lain. Dalam Roma 14 ayat 10, Rasul Paulus mengingatkan kita, "Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Kita akan dihakimi oleh Tuhan, bukan hanya atas perbuatan kita, tetapi juga atas sikap dan cara kita menilai orang lain." Dalam penghakimannya, Tuhan melihat hati. Dia tahu motivasi kita yang terdalam. Oleh karena itu, alih-alih menghakimi orang lain dengan cepat, kita seharusnya berfokus pada diri sendiri, memperbaiki kelemahan kita, dan selalu hidup dalam pertobatan. Saudara-saudari, mari kita renungkan firman ini. Daripada menghakimi sesama kita, marilah kita menjadi pendengar yang baik, lambat untuk marah, dan penuh kasih dalam menyikapi kelemahan orang lain. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama sebagaimana Kristus mengasihi kita, dengan pengampunan, belas kasihan, dan kerendahan hati. Biarlah hidup kita mencerminkan karakter Kristus, sehingga melalui kita, dunia dapat melihat kasih dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang indah pagi ini untuk merenungkan firman-Mu. Bimbing hati dan pikiran kami agar firman yang kami baca dan renungkan hari ini dapat menguatkan iman kami, memberi hikmat, dan membimbing setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dan memuliakan nama-Mu dalam setiap tindakan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman yang kita renungkan pagi ini, kiranya kita semakin dikuatkan untuk hidup dalam kasih dan kebenarannya. Firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi jalan kita dan terang bagi langkah kita. Marilah kita menjalani hari ini dengan iman yang teguh, hati yang berserah, dan semangat untuk melayaninya dalam setiap hal yang kita lakukan.
Tuhan memberkati langkah-langkah kita, memberikan hikmat dalam setiap keputusan, dan damai sejahtera dalam setiap keadaan. Jangan lupa untuk tetap setia dalam doa, serta terus mencari kehendak-Nya dalam setiap aspek hidup kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan arahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.